Akhwat akhir zaman. Coba. Jam berapa ini? 14.19. Ada pertanyaan banyak, sabar. Kita jawab secara cepat. Izin bertanya Ustadz, kalau sudah ada yang melamar kepada keluarga, tapi ternyata kita juga lagi proses ta'aruf dengan orang lain. Gimana ya Ustadz? Di sisi lain orang tua suka sama yang ngelamar, tapi kita belum. Masya Allah. Prof, sabar dulu. Sebelum dijawab, Prof, ini ada iklan sebentar. Ada informasi sebentar untuk Anda sekalian. Sobat Zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyimak kajian konsultasi fikih bersama Taman Zakat yang pada kesempatan sore hari ini, Anda yang mau berdonasi ya untuk bencana alam yang sudah menimpa negeri pada kesempatan pada beberapa hari ini, bulan ini banyak sekali. Dari kemarin juga ada bencana banjir yang luar biasa di dekat kita, di Pak Gempol. Nah ini saya kemarin juga dapat kiriman videonya di grup perumahan saya, ini luar biasa. Tadi insya Allah besok teman-teman Taman Zakat juga ada aksi ke sana. Terima kasih Sobat Zakat sekalian yang mempunyai kelebihan rezeki, monggo berinteraksi, bisa ini ya, bisa berdonasi bersama kami. Tinggal ada di layar sudah ada beberapa ini nomor rekening. Silahkan kalau kurang lengkap bisa cek di komentar di ini ya, di akun kami di Facebook maupun di YouTube, akan direspon oleh tim kami di belakang. Prof, monggo Prof jawab pertanyaan dari yang tadi terkait dengan ini ya. Pertanyaan dari Mbak Salama Karamah. Kalau kita ini belum seret, lantas kedua orang tua kita sudah menerima lamaran, ya kita berikan pengertian kepada kedua orang tua. Saya ini belum mantap dengan ini, saya pertimbangkan. Yang paling penting kan komunikasi orang tua dengan pihak yang melamar itu. Karena kalau kemudian dipaksakan, itu akan menjadi berantakan. Jangankan masih dalam taraf tunangan, suami istri bisa jadi cerai. Jadi kalau misalkan masih dalam proses tunangan, itu masih bisa terjadi. Jadi kalau kita tidak mantap, ya kita gagalkan. Saya ini termasuk orang yang banyak pengalaman. Saya sudah tunangan dengan calon istri saya ini. Terus kemudian ditawari oleh seorang kiai yang hafidhoh, hafal Quran. Nah istri saya kan tidak hafal Quran. Pikiran saya langsung, wih, iki tepak iki maring ini kok oleh bojo sing hafal Quran. Masih saya parani itu yang perempuan itu. Nah, saya cek anaknya kiai dan lain sebagainya, saya dekati. Setelah saya dekati yang perempuan ini, apa yang terjadi? Ah, ternyata tidak sebagus calon istri saya. Mundur saya. Nah, ini perlu dipertimbangkan yang begini, komunikasi dengan orang tua. Terus kemudian komunikasi dengan pihak yang melamar. Jangan-jangan yang dijadikan orang yang menurut Mbak Akhwat belum tentu yang terbaik. Karena jangan ngikuti nafsu. Bisa jadi pilihan orang tua itu jauh lebih bagus. Yang paling penting itu dikomunikasikan. Kalau kemudian sudah ada dua begini, ya kedua-duanya dikomunikasikan. Kan tidak mempermainkan. Hanya proses dalam rangka untuk mengetahui mana yang lebih cocok dan mana yang tidak cocok. Jangan mengukur itu mana yang lebih hebat dan mana yang lebih kuat. Jangan. Mana yang lebih cocok dengan kita. Kalau kemudian membandingkan, ini lebih hebat ini. Kemudian yang lebih hebat itu dipertemukan dengan kita nggak ngangkat, kita yang rusak. Wong hebat ketemu wong gak hebat, dipaksakan jadi orang hebat, kan istrinya kan hancur. Nah, ngukurnya jangan seperti itu. Mana yang paling ideal dengan kita, bukan kemudian mana yang paling kaya, mana yang paling hebat, tetapi jangan waktu terlalu panjang. Banyak itu problem-problem seperti itu, dan saya pun juga banyak menyelesaikan problem yang seperti ini. Wis gendaan ambe wong liya, bapak ini rimu wong liya. Nah, ini problem toh. Nah, dan ternyata kadang-kadang lebih cocok pilihan bapaknya, tapi kadang-kadang lebih cocok pilihan anaknya. Nggak mesti. Karena kadang-kadang orang tua seperti saya katakan tadi, yang dilihat hartanya juga orang tuanya. Sedangkan yang anak sudah melihat kecocokan, sudah diminta pekerjaan. Ah, ini calon suami saya sudah punya pekerjaan, saya punya pekerjaan ini, wah sudah stabil nanti ke depan. Orang tua nggak melihat dengan pacarnya. Nah, jadi belum tentu pilihan orang tua itu lebih bagus,
juga belum tentu pilihan kita ini lebih bagus. Dua hal yang kita lakukan, komunikasi dan sholat istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Memang kalau mau menikah itu kadang banyak sekali godaan-godaannya. Nanti Anda yang belum menikah nanti akan merasakan ya. Kalau saya sudah merasakan ini banyak godaan-godaan nih mau menikah ini, banyak dibuat. Yang banyak ini kan begini, Ustadz Ziyad, yang banyak ini. Gimana? Sudah mau jadi dengan ini, orang lain datang. Ya, itu. Mau kawin sudah cocok, orang lain yang jauh lebih hebat itu datang. Padahal itu godaan. Nah, itu biasa godaan. Ya. Nanti akan ketemu seperti itu. Semoga Anda tidak mengalaminya, karena dengan mengalami masalah seperti itu, saya takutnya Anda, saya bacakan sekalian, nggak kuat. Nah, gitu. Ya.